opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. DKI Jakarta telah resmi terapkan PSBB berlaku hari Jumat lusa. Lalu bagaimana dengan kota di sekitarnya? Saya telah terhubung dengan Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Arahim. Selamat malam, Kang Dedi. Selamat malam, Mbak Dana. Kang Dedi, yang jelas status PSBB ini aturannya diajukan oleh daerah yang harus menyiapkan data dan kajian ke Kemenkes, baru kemudian diputuskan. Jujur, efektif atau tidak aturan ini? Ya, sebetulnya kalau dilihat dari lokasi epicentrum ya, penyebaran corona itu kan sebetulnya di Jabodetabek. Jadi sebetulnya tidak perlu kajian-kajian lagi, semuanya sudah lengkap. Semuanya sudah melaksanakan paling tidak hampir seluruh poin-poin yang ada di PSBB tersebut. Jadi yang kita tunggu waktu itu adalah bagaimana pemerintah pusat bisa mengorkestrasi semua kondisi ini, kemudian take the lead ya, untuk semuanya kemudian mengarah ke arah satu poin, pengurangan tingkat penyebaran virus corona di wilayah Jabodetabek. 70% kita selesaikan, Indonesia insya Allah yang lain-lain tentu akan aman apabila kita mengambil langkah yang tepat. Tetapi ya sudah, dengan adanya penerapan PSBB ini kita ikuti aturan, meskipun 6 poin sudah kita laksanakan, kita ulangi lagi, kemudian kita lengkapi dengan proses administrasi termasuk kajian dan normatif melalui Gubernur Jawa Barat kita ajukan melalui kepada Menteri Kesehatan. Jadi Anda sendiri berharapnya seharusnya ini bisa diorkestrasi, di-lead, dipimpin dari pusat, bukan dilepas ke daerah-daerah, begitu? Saya pikir begitu ya. Jadi contoh tadi kita melakukan rapat koordinasi 3 gubernur ya, hadir di dalam telekonferensi. Ada Gubernur Banten, ada Gubernur DKI, ada Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh Sekda Jabar. Nah, bayangkan semua wilayah kemudian mengkoordinasikan diri dalam sebuah upaya besar untuk menyelamatkan nyawa manusia. Jadi mestinya harus ada, paling tidak kalau menurut saya, Menteri Kesehatan ikutlah, gitu kan. Ada tidak tadi Menteri Kesehatan? Ya, belum. Jadi kami tidak ikut dalam rapat? Terima kasih. Tidak ada. Jadi tadi dipimpin langsung oleh Gubernur DKI, kemudian ada Gubernur Banten juga, dan Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh Sekda Jabar. Padahal dari aturannya, peraturan yang berhak mengeluarkan itu Kementerian Kesehatan begitu ya. Tapi tadi video conference tidak hadir ya. Baik, menarik. Dampaknya apa yang Anda lihat sekarang? Ya, nomor satu kalau buat daerah ini kan harus ada kepastian. Yang berkorban itu sudah cukup banyak. Dunia usaha sudah berkorban banyak. Hotel di Kota Bogor, hotel berbintang sudah 30 yang tutup sejak sekitar tanggal 16. Kemudian mal-mal besar di Bogor sudah tutup ada 6. Nah, kemudian sekolah juga sudah dimulai penutupan sejak tanggal 16. Diikuti dengan edaran, kemudian juga himbauan dan lain-lain yang seluruhnya adalah hampir sama dengan PSBB tersebut. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau memang mau efektif sejak awal, kita koordinasikan, kita semua duduk bareng, kemudian kita ambil langkah-langkah yang bersama. Kalau seperti sekarang ya udah kita akan ikuti meskipun sedikit terlambat. Nah, cuman memang yang harus jadi perhatian adalah kalau di dalam PSBB itu ada batas waktu per 14 hari, tetapi dalam konteks dampak sosial ekonomi paling tidak saya berpikir tidak akan berhenti di 14 hari, tetapi masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan harus diberikan optimisme bahwa ini akan selesai, akan berakhir. Nah, harus ada batas waktu di luar mekanisme kekarantinaan atau yang lain, yaitu dengan pembatasan misalnya ada target utama di mana
tingkat penurunan COVID ini akan berlangsung paling tidak sebelum 1 Syawal 1441 Hijriah. Ya. Nah, jadi tanggal 23 kita anggap saja sebagai batas waktu antara ya. Ya, semua orang tentu berharap bisa secepat mungkin, Pak Wakil Wali Kota. Tapi lagi-lagi ini kan di luar kendali begitu. Kalau misalnya tadi Anda katakan bahkan rapat-rapat koordinasi saja belum dilakukan. Saya mau konfirmasi ke situ. Jadi rapat-rapat koordinasi apakah ada yang melibatkan katakanlah daerah? Ada tidak itu? Oh tentu, kalau di tingkat Provinsi Jawa Barat berkali-kali kita sudah lakukan. Dengan pusat? Bahkan, dengan pusat, Pak? Ya? Dengan pemerintah pusat? Dengan pusat ada dengan Mendagri ya, tapi terkait dengan aturan Mendagri terkait dengan penggeseran anggaran dan kemudian juga tentang pengalokasian atau refocusing anggaran. Itu sudah juga. Tetapi artinya begini, untuk masalah teknis, pelaksanaan seperti ini, bagaimana kemudian semua daerah harus menyiapkan diri, kemudian juga semua daerah harus melakukan langkah-langkah seperti apa, ini belum dilakukan. Belum dilakukan bahkan sampai sekarang ya. Sementara saya tahu problematika yang dihadapi daerah tingkat kota atau tingkat kabupaten itu sangat real karena bersentuhan langsung dengan publik. Apa misalnya hal-hal yang harus Anda atasi begitu, yang sifatnya detail mikro, berbeda dengan kebijakan pusat yang mungkin hanya melihatnya secara makro? Ya inilah yang menakutkan kan begini, kapasitas rumah sakit saja. Ya, rumah sakit di Bogor ada 22 yang memiliki ruang kompresi negatif untuk isolasi. Kan hanya 3 rumah sakit. Salah satunya yang terbesar itu RSUD. RSUD pun ruang kompresi negatifnya hanya 8. Artinya pasien positif COVID hanya 8 yang bisa ditampung. Nah, kita berkejar-kejaran dengan pertumbuhan jumlah COVID positif kan. Nah, dari situ kita harus berusaha sendiri, berpikir sendiri bagaimana meningkatkan kapasitas dari rumah sakit umum daerah menjadi paling tidak bisa menampung lah kalau memang terjadi outbreak misalnya. Nah sekarang sudah sampai posisi 41 pasien. Nah dengan begitu kan kita bagaimana kalau tidak ada koordinasi yang lebih komprehensif dari semua pihak. Berpikir sendiri, bertindak sendiri, jadi merasa berperang sendiri daerah? Ya kita harus melindungi masyarakat atau warga kita sendiri kan. Tentu akan lebih efektif kalau bersama-sama. Tetapi apa yang harus kita lakukan dalam batas kewenangan masing-masing daerah tentu kita lakukan. Nah inilah yang mestinya kalau dalam konteks kita sudah tahu bahwa Jabodetabek adalah epicentrum, maka kita konsentrasi saja di Jabodetabek. Anggap aja lah Jabodetabek ini Wuhan lah, ya kan? Konsentrasi ke situ, lakukan langkah-langkah yang drastis sekalipun, insya Allah daerah-daerah lain juga pasti akan mensupport Jabodetabek dalam kondisi yang berat seperti ini. Saya ingin minta komentar Pak Gubernur DKI Jakarta tadi, mitra Anda Pak Gubernur merasa sendirian, bagaimana harus bisa bersama-sama menanggulangi ini? Komentar Anda Mas Anies. Ya kita koordinasi kemudian, artinya bagi kita ini sekarang orientasinya adalah melindungi warga. Okay? Bila harus berkomunikasi dengan siapapun yang kita kerjakan, termasuk dengan teman-teman wilayah Jabodetabek. Jadi kita memang melakukan koordinasi terutama terkait dengan sebentar lagi kita akan terapkan PSBB itu. Jadi pada akhirnya semua memang harus sama-sama dan saling support. Saat ini memang ya kita lakukan koordinasi antar wilayah. Kebetulan kalau di antara provinsi sebetulnya rapat dengan Bapak Presiden juga sudah beberapa kali diselenggarakan. Jadi ratas dipimpin Bapak Presiden sendiri terkait dengan COVID, di mana para gubernur itu juga terlibat. Artinya ada koordinasi di situ dan BNPB juga memainkan peran yang cukup besar di dalam melakukan koordinasi. Kita merasakan sekali dan kerjanya amat dekat dengan BNPB. Hanya mungkin karena ini kebanyakan adalah antar provinsi, kemudian kita di Jakarta ini berurusannya dengan kota, kabupaten tetangga. Nah, kita ada badan koordinasi, kebetulan saya ketuanya, jadi kita kumpul dan kita koordinasikan sama-sama untuk mengantisipasi PSBB itu. Dan seperti dalam surat juga kita sampaikan ketika meminta status,
Jakarta bukan hanya bicara tentang Jakarta saja, tapi Jabodetabek, dan dalam rangka melindungi agar jangan sampai meluas. Karena ini ya, Nana, soal ini tuh kita nggak perlu kajian-kajian kok. Udah tinggal lihat data seluruh dunia, virusnya sama, manusianya sama, cara penyebarannya sama. Jadi mau kajian apa lagi? Dan ini bukan dimulai dari Jakarta, bukan dimulai dari Bogor, bukan, ini adalah virus yang datangnya dari luar, dan sekarang kita menghadapi konsekuensi, ya sudah kita kerjakan yang kita bisa lakukan sambil lihat pengalaman dari berbagai tempat. Kalau itu kita kerjakan, kita punya rujukan negara-negara lain yang sudah mengalami lebih awal, insya Allah kita bisa kendalikan. Saya yakin insya Allah bisa, tapi membutuhkan kerjasama semua, tidak bisa sendirian. Dan seluruh masyarakat terlibat, sampai level keluarga, RT, RW, semua terlibat. Itu juga yang sekarang kita sedang kerjakan di Jakarta. Oke, Mas Anies, terakhir, tadi Anda bicara soal data. Karena penting juga sekarang publik bisa percaya pada akurasi data dan percaya bahwa negara akan mengambil langkah-langkah tepat berdasarkan data-data yang memang akurat. Seberapa akurat data kita sekarang, Pak Gubernur? Data kita akurat, hanya kemampuan kita melakukan testing itu masih terbatas. Jadi ketika kita bisa mengatakan angka confirm positif itu berapa, itu mencerminkan bukan banyaknya masalah, tapi kemampuan mengetes kita. Saya beri ilustrasi saja, kalau kita punya alat hanya bisa mengetes 100 sampel, maka ya berapapun kasus di luar, nanti yang keluar ya maksimal 100 sampel. Ya, dan karena itulah kemampuan sekarang kita mengetes. Jadi hasilnya akurat, tetapi apakah mencerminkan persoalan yang di luar, itu yang kita tidak tahu. Karena misalnya Mas Anies, kalau ada beberapa institusi yang membuat modeling atau pemodelan angka untuk menggambarkan jumlah pasien positif, ada yang membandingkannya dengan kepadatan penduduk, tingkat penularan dibandingkan dengan kota-kota lain di dunia. Ada satu model misalnya yang menunjukkan bahwa selama 30 hari terakhir jumlah kasus positif di Jakarta sesungguhnya sudah 76.000 orang pada 1 April. Atau 30 hari sejak kasus pertama di Indonesia diumumkan. 76.000 orang, Mas Anies. Apakah Jakarta siap? Dari awal kita sudah sampaikan, kenapa kita bergerak cepat. Karena kita tahu persis bahwa ini bukan soal penyakitnya. Ini adalah soal jumlah yang menderitanya. Jadi karena itu saya dari awal sering mengatakan, kalau ada yang bilang, oh iya ini 3% meninggal, 97% selamat misalnya. Ini bukan soal 97% selamat, tapi ini 100% orang membutuhkan perawatan. Dan 20% itu berat. Gitu. Jadi 20% itu harus dirawat di rumah sakit, 80% mungkin bisa di luar. Jadi itu yang selalu kami concern. Karena itulah kenapa kita bergerak cepat mencoba untuk jangan sampai angka ini naik terus. Karena kalau jumlahnya meningkat terus, kemampuan kita untuk melayani tidak ada, bukan hanya di Jakarta, di seluruh dunia tidak ada yang siap untuk menghadapi pandemi seperti ini. Karenanya saya bertanya Mas Anies, kapasitas kita, kesiapan Jakarta, tidak usah bicara yang lain, Jakarta lah, kesiapan kita ada seberapa siap? Kalau tadi angka-angka pemodelan sesungguhnya sudah 76.000 dan itu bukan hanya satu institusi, ada banyak institusi yang juga menunjukkan angka-angka serupa. Jadi begini, saya beri contoh ya, data nih. Bahwa di Jakarta ada 190 rumah sakit, itu jumlah rumah sakitnya. Lalu tempat tidur yang ada di Jakarta ini 23.460, itu tempat tidur kita. ICU yang kita miliki itu 716 ICU. Ruang isolasi ada 657. Kita punya ventilator hari ini 947. Ini semua kalau jumlahnya seperti sekarang kita masih relatif terkendali. Tapi kalau nanti meningkat, mudah-mudahan tidak. Kalau meningkat maka kapasitas ini akan berat. Ya. Dan saya harus sampaikan ya, ini 23.000 itu total jumlah tempat tidur, lalu ICU yang 700, itu sekarang pun sudah digunakan. Jadi tidak mungkin kita memindahkan pasien yang selama ini ada di ICU untuk supaya kita bisa memasukkan pasien COVID. Jadi dalam simulasi yang kita gunakan hari ini, kira-kira 25%
itu bisa didedikasikan untuk COVID. Nah, kita juga sekarang sedang menambah kapasitas dengan rumah sakit baru yang gedungnya sudah jadi, itu disiapkan untuk bisa menampung. Jadi kita ada beberapa rumah sakit swasta maupun pemerintah. Tapi intinya, Nana, angka yang meningkat itu akan menjadi tekanan tersendiri bagi kita, terutama untuk pelayanan kesehatannya. Oke, karena itu memang problem dan concern utama sekarang, bagaimana kapasitas kesehatan, kapasitas medis kita akan bisa menampung jumlah pertambahan yang mungkin saja akan eksponensial. Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Pak Wakil Wali Kota Bogor sudah bergabung di Mata Najwa. Selamat bertugas Pak. Terima kasih. Kami akan kembali setelah pariwara, saya akan berbincang dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga akan segera mengajukan PSBB di wilayah Provinsi Jawa Barat. Seperti apa persiapannya setelah pariwara? Jangan kemana-mana.